Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal kebiasaan-kebiasaan yang malah justru menghambat kita kalau di jalan ya. Jadi ada beberapa kebiasaan yang sebenarnya nggak perlu dilakukan yang seringkali entah memperlambat diri sendiri atau memperlambat orang lain ya. Kalau memperlambat diri sendiri sih ya no problem, tapi kalau memperlambat orang lain kan ya termasuk menghalangi rezeki orang lain ya. Orang lain berangkat untuk cari rezeki atau kerja cari rezeki di jalan, tapi kita halangi, kan istilahnya kayak gitu ya. Penulis ya memang kadang melakukan itu, tapi semenjak penulis tahu ya ada efeknya, penulis jadi mengurangi yang itu karena ya menghalangi rezeki orang itu juga jadinya akan menghalangi rezeki kita juga ya. Seperti apa ya, soal debat-debat sederhana gitu ya, cuma ngomong di internet, cuma komen, cuma ngasih pendapat gitu ya, itu juga pengaruh loh ya. Itu juga pengaruh ke kesehatan, pengaruh ke rezeki gitu ya. Jadi kita kalau komen di internet itu kalau bisa ya kita harus benar-benar tulus ya. Kita harus jangan mencoba menganiaya orang lain, karena ya pengalaman penulis ya wis tuwek kan, menganiaya orang itu bisa bawa konsekuensi ke rezeki kita, ke kesehatan kita. Karena ya doanya orang yang teraniaya itu manjur. Ini penulis betul-betul buktikan ya. Doanya orang teraniaya itu manjur. Teraniaya itu tidak berarti harus kena pukul. Teraniaya itu juga bisa dari sakit hati ya. Dari apa ya jenenge ya? Dari tersinggung. Mungkin ada yang gemar maki-maki orang lain di internet, ngata-ngatain kata buruk atau apa gitu ya. Ya yang kena maki-maki itu akan disebut teraniaya. Jadi ya jangan meremehkan ya. Penulis nggak bilang karma, tapi itu kayak apa ya, kayak hukum yang hukum yang termasuk hukum dunia juga ya. Mungkin ada yang ngomong oh nanti di akhirat enggak, di dunia ini juga ada. Nah balik lagi ke jalan ya, ke jalan juga sama, kita ya jangan sampai menyakiti orang lain di jalan ya. Dan ya menyakiti ini nggak harus fisik mukul gitu ya, bikin orang sakit hati, bikin orang merasa menderita, itu sudah menyakiti orang lain. Kebiasaan itu ya banyak ya, yang penulis sering sebut. Misalnya ya ada jalan padahal bisa untuk memilih ya di belakangnya kendaraan lain, tapi memilih jalan sejajar dengan kendaraan lain sehingga orang lain nggak bisa lewat. Jadi padahal ya kalau di jalan besar gini ya kan nggak harus toh jalan jejer orang lain, tapi kenapa kok sengaja jalan jejer orang lain? Kenapa kok nggak di belakangnya orang lain?
Kenapa juga kecepatannya harus sama? Apa gitu loh, untungnya apa? Karena dari sisi keselamatan itu dia malah membahayakan, karena orang yang nggak sabaran akan ambil di sela-selanya, dan itu nggak peduli motor, nggak peduli mobil. Ada mobil yang nyalipnya cuma selisih 1 cm 2 cm dari spion. Nah, kalau orangnya lengah sedikit kan ya wis resiko nyawa. Kenapa juga kok harus jejer misalnya itu? Apalagi misalnya kendaraan besar dijejeri, wah itu makin ngeri lagi. Emang ada ruginya tak membiarkan orang lain itu untuk menyalip kita? Karena toh yo jalannya nggak makin kencang, ngasih jalan orang lain juga nggak menimbulkan kerugian. Kenapa kok milih halangi? Nah, hal yang sama juga ketika orang mau pindah jalur, biasanya di pertigaan atau di perempatan yang nggak ada lampu merahnya. Jadi di tempat-tempat seperti itu biasanya orang itu yang mau nyebrang itu entah mengapa ya, kok menghalangi jalan orang. Padahal di situ juga ada yang mengatur lalu lintas juga, kok milih menghalangi orang lain gitu loh. Jadinya yang mau melintas itu jadi terpaksa malah gitu ya. Nah, itu bukannya malah bikin yang mau nyebrang itu jadi lebih bisa cepat nyebrang, enggak, tapi malah sebaliknya. Karena dihalangi, orang yang melintas itu jadi terpaksa lebih pelan. Karena lebih pelan, yang harus nyebrang itu jadi malah lebih lama nunggunya. Itu loh ya, yang nggak paham juga selain itu juga ada kebiasaan untuk nyetel angka kecepatan ke angka sekian kilometer per jam. Kebiasaan aneh itu ya. Jadi kalau lebih pelan dari itu, dia akan potong jalur orang lain, berani adu dengan kendaraan dari depan, masih kesempatan untuk menyalip itu sedikit, dia akan memaksakan diri. Tapi begitu sudah sampai di kecepatan yang diset sama orang tersebut, dia nggak akan makin kencang. Kecepatannya ya bisa 50, bisa 40, bisa 60, beda-beda tiap orang. Tapi nggak pernah orang itu kencang ya, biasanya pelan. Jadi kecepatannya wes diset sekian gitu ya. Kalau lebih lambat dari itu maka dia akan seruduk, potong orang lain. Kalau ada di lampu merah akan berusaha jadi yang terdepan bagaimanapun caranya. Ketika ada kendaraan lebih pelan nih, mobil gitu, di depan ada mobil, terjang aja dengan kecepatan menyalip ya, yang enggak lebih kencang dari setelannya dia. Ya ini juga ya kebiasaan menyalip dengan kecepatan yang pelan. Ini juga menghalangi orang, terutama dari arah berlawanan. Jadi yang dari arah berlawanan kan terpaksa harus ngerem, harus menghindar. Itu termasuk menyakiti orang juga. Ini juga sebenarnya termasuk kesempatan ya untuk mendapatkan rezeki juga. Jadi kan orang itu ya bisa dapat rezeki dari orang yang berterima kasih atas bantuan kita. Nah, di jalan ya, kita memberi jalan orang lain, itu kan orangnya sering terima kasih, entah ngasih tanda klakson, tanda tangan atau apalah gitu. Itu saja sudah cukup loh ya.
untuk meningkatkan rezeki kita, untuk meningkatkan keselamatan kita. Jadi kalau misalnya kita menghalangi orang lain, memaksa orang lain mengalah, memaksa orang lain untuk mengerem atau semacam-macam, itu bisa mengurangi. Kita kasih jalan, kita beri kemudahan bagi orang lain, gitu ya, kita bisa dapat rezeki juga, bisa dapat ya berkah, dapat terima kasih dari orang, itu termasuk doa ya, doa yang bagus. Lupa ya, yang motong-motong jalan pada saat diatur oleh orang lain, pada saat diatur oleh lampu lalu lintas, itu kan ada ya yang motong-motong jalan. Nah itu termasuk ekstrim juga itu, karena ya bisa jadi ada yang sangat mangkel sekali. Kalau orang yang mau nyebrang, nutupi jalan, orang yang jalan pelan nutupi jalan, itu kan ya paling tidak kan wis terlalu banyak yang begitu ya. Jadi mungkin orang wis pasrah gitu lah ya. Tapi kalau orang yang motong-motong begitu kan ya bisa sangat membahayakan, bisa sangat jenenge ya, beresiko sekali ya. Padahal dengan motong-motong kayak gitu, dia bedanya dengan ketika tidak memotong itu tidak banyak. Apalagi kalau tempat tujuannya jauh, lebih banyak efek dari alur lajunya, dari kecepatan rata-rata jalur yang dilewati, bukan dari nunggu, bukan dari nyerutuk itu. Bedanya paling ya maksimal 5 menit lah. 5 menit kalau perjalanannya 1 jam cuma berapa persen tuh. Jadi keuntungannya sedikit, tapi kerugiannya banyak. Dan yang ya masalahnya, kerugian ini banyak orang yang tidak memperhatikan. Bukan berarti kerugiannya tidak signifikan, tapi karena kerugiannya orang tidak memperhatikan. Jadi tiba-tiba sakit, tiba-tiba rezeki berkurang. Orang nggak berpikir, oh ini cuma gara-gara saya itu motong orang ini gitu, cuma gara-gara saya menghalangi orang ini. Orang ini kebetulan merasa teraniaya pas lagi butuh cepat, pas lagi ada kepentingan, misal ada keluarganya yang sakit, atau itu kebutuhan dari kerja. Cuma gara-gara satu orang yang kita sakiti, terus tiba-tiba bikin sakit, bikin rezeki hilang, bikin rezeki berkurang. Ya penulis sendiri kadang ya masih tetap melakukan itu. Ya semoga aja penulis juga bisa mengurangi ya menyakiti orang lain. Ya amin ya. Karena ya penulis tahu sendiri efeknya banyak. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.